kita juga harus melihat ya dengan apa namanya statement bahwa tarif hotel itu mahal. Kalau kita dari versi kami, kita kalau melihat dari komponen dari biaya yang harus ditanggung itu sebenarnya harga kamarnya itu sendiri jauh lebih murah dibandingkan harga kamar yang seharusnya. Jadi kalau saya contohkan saja itu bintang 2 itu kira-kira per harinya itu cuma 300.000. Sementara kalau hotel bintang 5 itu tarifnya per harinya itu sekitar 1 juta. Namun di sini juga harus dipahamin bahwa eh, untuk paket dari karantina itu sendiri eh, yang membuat dia kelihatan mahal itu pertama adalah jumlah hari atau masa karantina yang jumlahnya totalnya 10 hari. Jadi kalau dia harga 300.000 itu udah 3 juta sendiri untuk kamarnya. Belum tambahan biaya yang masuk dalam komponen yang seharusnya dibayarkan, yang memang harus dibayarkan oleh tamu. Termasuk adalah salah satunya biaya makan yang 3 kali sehari, 3 kali per hari, kemudian laundry 5 pieces per hari karena dia di karantina tentu dia harus ada laundrynya. Kemudian airport transfer dari bandara ke hotel, kemudian biaya keamanan dan biaya nakes. Biaya keamanan ini bukan keamanannya hotel, ada keamanan khusus dari pemerintah yaitu dari Satgas ya. Kemudian juga biaya PCR 2 kali selama mereka menjalani masa karantina. Nah itu poin adalah bagian dari komponen yang harus dipahami menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari paket apa namanya karantina tersebut. Nah kemudian yang kedua yang juga harus diperhatikan bahwa beredar berbagai macam pola mereka melakukan reservasi untuk mendapatkan karantina hotelnya. Nah ini juga harus dilihat ya, bahwa kami sebenarnya PHRI telah menyiapkan satu website yang dapat menghubungkan langsung dari pelaku perjalanan luar negeri tersebut untuk melakukan reservasi direct ke hotelnya langsung yang mereka pilih, yaitu melalui The Hots. Website The Hots ini menjelaskan secara detail biaya hotel, berapa biaya hotelnya, kemudian termasuk ada rincian dari harga makanan dan mungkin juga dijelaskan menunya dan pilihan-pilihan hotel yang dapat dipenuhi oleh yang dapat dipilih oleh pelaku perjalanan luar negeri tersebut. Jadi kami harapkan memang pelaku perjalanan luar negeri ini sudah melakukan reservasi sebelum mereka mendarat di Soekarno-Hatta atau di bandara di Indonesia. Atau jika mereka memang belum melakukan reservasi, mereka dapat melakukan reservasi begitu mereka sudah arrival. Nah, pada saat jika mereka sudah melakukan reservasi, mereka akan menerima barcode atau QR code dari hotel tersebut yang ditunjukkan nanti pada saat mereka setelah imigrasi itu, dan mereka akan dijemput oleh pihak hotelnya untuk diantarkan ke tempat transportasinya, airport shuttle-nya. Nah, untuk diantarkan langsung ke hotel. Jadi demikian Mbak yang bisa kami jelaskan. Tadi Anda katakan bahwa sebetulnya mekanismenya harus melakukan reservasi terlebih dahulu, begitu artinya juga sudah bisa dilakukan ketika pelaku perjalanan ini masih berada di luar negeri begitu. Nah, tapi kalau kita lihat di sini tampaknya masih ada begitu beberapa pelaku perjalanan yang justru ketika tiba di Indonesia masih belum tahu harus karantina di mana, sehingga akhirnya pergilah ke calo-calo yang ada begitu, ataupun juga menggunakan jasa calo-calo begitu. Nah, ini kira-kira seperti apa sih sebetulnya koordinasinya antara pihak hotel penyedia karantina dengan pemerintah, kira-kira seperti apa? Kenapa hingga saat ini juga kita ketahui masih banyak calo-calo begitu yang ada di bandara? Pertama yang kita harus juga sosialisasikan dan juga harus diketahui oleh pelaku perjalanan luar negeri dengan situasi COVID ini atau pandemi COVID ini, tentu banyak aturan pemerintah yang harus mereka pahami sebelum mereka melakukan perjalanan. Jangankan pelaku perjalanan luar negeri, pelaku perjalanan domestik aja harus melihat aturan-aturan yang setiap saat akan berubah mengikuti dari angka kasus COVID-nya. Itu nomor satu poin penting yang tidak bisa kita abaikan jika kita akan ingin traveling di masa pandemi sejak 2020. Nah yang kedua, kenapa kami membuat satu website yang namanya The Hots yang saya sampaikan tadi, itu gunanya adalah untuk menghindari adanya komunikasi offline, sehingga itu langsung komunikasi direct to hotel. Nah,
Kalau kita bicara masalah adanya calo atau perantara-perantara yang menyampaikan dan itu yang dinamika yang beredar di publik saat ini, itu memang adalah bagian dari fungsi pengawasan pemerintah khususnya di bandara. Karena kami dari pihak hotel tidak ada kami memberikan dan tidak diberikan kewenangan juga oleh otoritas dari bandara atau pihak keamanan dari Satgas untuk beredar di hotel untuk mencari tamu. Karena hotel yang dimaksud atau hotel yang dijadikan tempat karantina itu harus melalui verifikasi terlebih dahulu dan disetujui oleh Kodam Jaya ya. Itu ada surat surat formalnya bahwa hotel tersebut disetujui dan disepakati untuk jadi hotel karantina.